Halo semuanya, selamat datang Bapak Ibu. Ternyata sampai saat ini masih banyak yang belum tahu apa itu DTSN dan bagaimana cara untuk masuk DTSN. Oke, pada video kali ini kita akan bahas secara singkat. Jika nantinya Bapak Ibu punya pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe, di subscribe dulu. Oke. DTSN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional adalah inovasi baru dari Kementerian Sosial. DTSN sendiri merupakan kolaborasi atau gabungan dari 3 sumber data utama, yaitu DTKS, P3KE, dan Reksosek. Ketiga data tersebut dilebur menjadi satu dan digabungkan menjadi DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jadi jika nantinya Bapak Ibu tidak masuk dalam DTSN, maka bisa dipastikan Bapak Ibu tidak akan menjadi peserta atau terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial pada khususnya. DTSN sendiri juga nantinya akan menjadi acuan sumber data dari seluruh lembaga, baik itu kementerian maupun lembaga yang ada di daerah. Adapun dasar rujukan dari DTSN ini adalah Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Instruksi Presiden ini ditandatangani langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Maka dari itu, seluruh lembaga, baik itu kementerian maupun pemerintah daerah, wajib mematuhi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 ini. Oke, lalu bagaimana cara mendaftar atau cara masuk dalam DTSN? Kementerian Sosial membuka 2 jalur untuk masuk dalam data DTSN. Yang pertama adalah jalur formal dan yang kedua adalah jalur partisipasi. Untuk jalur formal yaitu melalui musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Bapak Ibu boleh didata oleh ketua RT yang ada di wilayah Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga boleh didata oleh petugas kesejahteraan sosial yang ada di desa ataupun kelurahan tempat di mana Bapak Ibu berdomisili. Bapak Ibu juga boleh membawa berkas Bapak Ibu mendaftar langsung di desa maupun kelurahan yang nantinya akan dilayani oleh petugas yang ada di desa maupun kelurahan. Pada musyawarah desa atau musyawarah kelurahan tersebut dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, ketua RT, ketua RW, atau orang-orang yang dianggap bisa membawa atau mewakili suara dari warga yang ada di desa maupun kelurahan. Nantinya pada saat musyawarah desa dan musyawarah kelurahan, data tersebut akan ditandatangani melalui berita acara. Data tersebut nantinya akan diserahkan ke Dinas Sosial secara berjenjang sampai ke tingkat pemerintah pusat. Sedangkan untuk jalur yang kedua yaitu jalur partisipasi adalah Bapak Ibu boleh mendaftar secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau link resmi dari Kementerian Sosial. Untuk linknya saya tulis di sini, silakan Bapak Ibu screenshot dulu atau ditulis di kertas, atau Bapak Ibu juga bisa langsung mendownload di Play Store atau App Store HP masing-masing. Bapak Ibu tinggal memasukkan data sesuai dengan yang ada di KTP Bapak Ibu sekalian. Nantinya Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan baik itu nama, alamat, nomor induk KTP, nomor kartu keluarga, dan lain-lain. Jangan lupa lampirkan bukti bahwa Bapak Ibu layak sebagai penerima bansos atau layak masuk dalam DTSN. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal menunggu verifikasi lapangan. Verifikasi lapangan ini akan dilakukan oleh pendamping sosial. Teman-teman pendamping akan mendatangi rumah Bapak Ibu untuk pendataan data sosial ekonomi. Nantinya Bapak Ibu akan ditanya baik itu berupa aset, alamat tempat tinggal, kondisi keluarga, dan lain-lain. Mungkin sebagian ada yang rumahnya sudah pernah didatangi oleh petugas dari pendamping sosial. Itu adalah pendataan DTSN. Namun apakah semua yang sudah didata akan masuk dalam DTSN? Jawabannya tidak. Yang masuk adalah yang memenuhi kriteria. Adapun pendataan tersebut melalui aplikasi Sixma Mobile yang terhubung langsung oleh Kementerian Sosial. Nantinya data tersebut akan diolah lagi atau diuji silang oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Setelah diuji silang, jika data Bapak Ibu lolos atau memenuhi kriteria,
Data tersebut nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Sosial untuk ditentukan siapa yang layak menerima bantuan sosial sesuai dengan kriteria bantuan sosial tersebut. Misalnya kita ambil contoh ada 10 data yang layak menerima bansos. Namun tidak semuanya dari ke-10 orang tersebut layak menerima bantuan sosial PKH. Karena untuk bantuan sosial PKH ada kriteria khusus, baik itu kriteria kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan sosial. Nah, untuk yang tidak memenuhi syarat masuk dalam daftar penerima PKH akan dimasukkan dalam daftar penerima bantuan sosial lainnya. Oke, sekian dulu penjelasan singkat dari saya. Jika Bapak Ibu punya pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar dan insya Allah akan saya jawab. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.